Mungkin ada pertanyaan juga, kenapa sih perlu ada PSN? Dan kenapa baru pas zamannya Jokowi aja, mulai 2016 itu ada PSN? Saya kira kita semua tidak anti total pada pembangunan. Tapi masalahnya adalah bagaimana pembangunan itu dilaksanakan. Nah, PSN itu adalah konstruksi hukum, nanti saya ibaratkan dengan gelas ini, wadah, konstruksi hukum yang dibuatkan untuk memberikan keistimewaan. Nah, masalahnya adalah siapa yang bisa masuk ke dalam wadah ini, itu tidak jelas prosedurnya. Nah, disinilah terjadi misalnya, kok tiba-tiba sebuah, kita sebut saja dua yang tadi Mas Antoni sudah sebutkan, dua proyek yang sebenarnya sudah jalan dari lama sekali ya, PIK, BSD, ya itu teman saya juga banyak yang tinggal di BSD udah lama, dari 20 tahun yang lalu. Tapi kenapa baru masuk sekarang? Karena proses kapan suatu proyek itu masuk atau keluar, nggak ada yang keluar sih sejauh ini ya. Semuanya masuk aja, orang dikasih kemudahan, siapa yang nggak mau. Jadi siapa yang masukin, apa kriterianya, dan bagaimana tolok ukurnya suatu proyek bisa masuk ke dalam wadah yang namanya PSN itu tidak jelas. Disinilah terjadi yang namanya benturan kepentingan. Jadi di sini kita bisa bicarakan tuh kalau kata orang-orang anti korupsi ini yang namanya state capture corruption. Sering juga kita pakai istilah ada conflict of interest. Tapi yang lebih gamblang untuk menunjukkan networknya atau jaringannya adalah kata yang tadi kata Mas Hersu, Mas Antoni sering banget nulis soal itu, yaitu oligarki. Karena justru cara bekerja oligarki adalah mereka akan masuk menggunakan lembaga-lembaga negara formal untuk membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bisnis mereka. Itulah oligarki. Kan di level untuk dengan pengusahanya namanya oligarki. Di level tengahnya di mana partai politik bekerja untuk kepentingan pemodal, itu yang kita bisa namakan kartel politik. Dan itulah yang sebenarnya terjadi ketika akhirnya oligarki ibaratnya tuh dengan benturan kepentingan yang luar biasa, bahkan juga banyak sekali dan di antara pejabat kita yang sebenarnya punya bisnis atau paling tidak malah diberikan bisnis sebagai komisaris lah, sebagai pemegang saham lah, sengaja untuk tujuan itu. Karena dengan sendirinya ketika menentukan proyek yang ini masuk ya ke wadah proyek strategis nasional, tentu saja akan ada perundingan-perundingan yang sifatnya nggak bisa kita ukur secara hukum. Karena memang itu tadi kriterianya tidak ada, transparansinya tidak ada, tahu-tahu keluar aja perpresnya. Atau perpresnya, yang kan itu bentuknya perpres ya, daftar proyek strategis nasional itu. Tiba-tiba keluar, loh kok nambah nih, ada PIK, ada BSD, kaget juga kita. Karena proses itu tertutup. Nah jadi kalau pertanyaannya apakah ini melanggar hukum atau tidak, jelas melanggar hukum.